Semuanya untuk kita itu supaya bisa menjadi guru profesional dan juga mendapatkan tunjangan sertifikasi. Di sini kita mengikuti pendidikan profesi guru ataupun juga PPG. Nah, PPG atau pendidikan profesi guru itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah PPG dalam jabatan dan juga ada PPG prajabatan. Pada video ini kita akan mengetahui lebih lanjut terkait tentang apa sih perbedaan PPG prajabatan dan juga PPG dalam jabatan. Dan juga untuk syarat pendaftarannya ini seperti apa, cara daftarnya bagaimana, alur pendidikannya bagaimana, dan juga jenjang karirnya ke depan ini bagaimana. Tentunya di sini nanti kita akan bisa memetakan kira-kira di manakah peluang kita kalau misalkan posisi kita sekarang adalah seperti ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah semuanya, di sini kita mulai dari yang pertama yaitu terkait tentang syarat pendaftaran. Nah, yang pertama yaitu syarat pendaftaran PPG prajabatan. Nah, PPG prajabatan itu merupakan pendidikan profesi guru yang diperuntukkan bagi teman-teman yang belum menjadi seorang guru ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menjadi seorang guru, di sini yang berkeinginan untuk menjadi seorang guru ini bisa mengikuti PPG prajabatan. Untuk persyaratan calon mahasiswa PPG prajabatan sendiri itu terdapat ada 1 sampai dengan 10, namun ada beberapa hal yang nanti bisa kita lengkapi ketika kita sudah lulus seleksi. Ya, mana untuk syarat pertama dan juga sangat mutlak ini tentunya adalah untuk mendaftar PPG prajabatan syaratnya adalah harus warga negara Indonesia ya, dan ini ditunjukkan dengan mengupload KTP. Kemudian yang kedua yaitu tidak terdaftar sebagai guru ataupun juga kepala sekolah pada Dapodik dan juga Simpatika. Dapodik itu adalah aplikasi pendataan guru untuk di bawah naungan Kemdikbudristek, sedangkan Simpatika itu adalah di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga ini usia maksimal 32 tahun pada tanggal 31 Desember. Yang keempat memiliki kualifikasi akademik ijazah minimal S1 dan terdaftar pada PDDikti berstatus lulus teman-teman. Yang kelima adalah memiliki IPK ini minimal 3,00. Kemudian terkait tentang surat keterangan sehat, surat keterangan berkelakuan baik, surat bebas nafsa ini adalah dilengkapi ketika kita nanti lapor diri ya, artinya ketika kita sudah lulus seleksi. Kemudian di sini menandatangani fakta integritas dan juga ikut tahapan seleksi yang terdiri dari seleksi administrasi, kemudian tes substantif dan juga ada tes wawancara teman-teman. Dan sedangkan untuk yang PPG dalam jabatan itu adalah pendidikan profesi guru yang diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah menjadi guru. Nah, yang sudah menjadi guru di sini kita ambilkan contoh yaitu dari PPG dalam jabatan 2023. Ya, benar di sini adalah untuk syarat-syaratnya ini secara otomatis teman-teman akan terundang ketika sudah memenuhi persyaratan, dan syarat mutlak teman-teman yang PPG dalam jabatan itu harus terdaftar di Dapodik ya. Nah, terdaftar Dapodik, kemudian juga mengaktifkan akun SIM PKB. Terkait tentang pengaktifan akun SIM PKB ini silahkan cek video saya sebelumnya. Dan selanjutnya di sini untuk persyaratannya ini adalah kita warga negara Indonesia yang dibutuhkan di sini dari NIK kita ya, nomor induk kependudukan. Ini adalah kalau sudah checklist ini adalah di SIM PKB. Kemudian kita punya NUPTK. Jadi syarat untuk pendaftaran PPG dalam jabatan harus punya NUPTK, kemudian harus punya ijazah S1 juga. Kemudian usia kita ini adalah masih memenuhi syarat, ini adalah kurang dari 58 tahun. Kalau kita memenuhi syarat otomatis di sini akan checklist warna hijau. Kemudian kita statusnya harus belum sertifikasi ya, belum mendapatkan bantuan pemerintah terkait tentang sertifikasi guru. Kemudian kita TMT-nya ini ditentukan, biasanya per tahun itu nanti akan menyusut ya. Kalau misalkan tahun 2023 ini adalah TMT yang terjaring itu adalah 1 Januari 2020, ini adalah minimalnya. Kemudian kita mengajar di jalur pendidikan formal, kemudian kita jenis PTK-nya di Dapodik ini harus sebagai seorang guru teman-teman. Misalkan kita sebagai seorang tenaga administrasi atau penjaga, tentunya kita nggak bisa ya untuk mendaftar. Kemudian untuk pusat informasi terkait tentang penyelenggaraan PPG prajabatan maupun dalam jabatan, teman-teman bisa berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sini sudah terbagi yaitu untuk PPG dalam jabatan informasi-informasi yang ada.
Kemudian yang di sini ini adalah untuk yang PPG prajabatan ya. Nah, di sini kalian silahkan manfaatkan fitur-fitur ini. Kemudian untuk melakukan pendaftaran, berkunjung ke portal pendaftaran. Nah, di sini kita masuk ke GTK Belajar Kemdikbud.go.id yang merupakan portal layanan program GTK Kemdikbudristek. Kalau misalkan di sini kita PPG dalam jabatan, ini kita memanfaatkan fitur yang di sini yaitu PPG dalam jabatan. Kita login atau masuk ke akun masing-masing, nanti akan mendapatkan undangan secara otomatis ketika kita sudah memenuhi persyaratan. Kemudian di sini untuk yang PPG prajabatan ini kita harus membuat akun ya, membuat akun registrasi dengan cara klik di sini registrasi akun login. Kita daftar sebagai peserta, masukkan surel dan juga lanjutkan pendaftaran. Tutorialnya sudah kita berikan pada kartu video ini teman-teman. Dan sekarang kita lanjutkan ke alur pendidikan dan juga jenjang karir. Jadi teman-teman yang sudah menjadi guru dalam jabatan atau sudah menduduki posisi guru, maka di sini setelah memenuhi persyaratan, kita di sini melakukan registrasi ya. Kita dapat undangan, kemudian lakukan registrasi, kemudian kita ikut seleksi administrasi. Selanjutnya kalau lulus seleksi administrasi, kita ikut seleksi akademik. Kalau kita lulus seleksi akademik, kita diplotting ke LPTK, kemudian kita konfirmasi kesediaan, kemudian kita lapor diri, kemudian kita nanti akan melakukan pembelajaran, yaitu sudah kuliah PPG dalam jabatan. Kita ikut ujian akhir. Kalau misalkan kita sudah lulus, ini kita akan mendapatkan serdik dan juga mendapatkan nomor registrasi guru. Artinya kita sudah selesai. Dengan demikian teman-teman yang dalam PPG dalam jabatan ini nanti akan mendapatkan serdik dan juga mendapatkan pembayaran tunjangan profesi guru. Dan sedangkan untuk teman-teman yang PPG prajabatan ini adalah setelah melakukan pendaftaran, maka di sini berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita atau NIK kita, maka di sini kita akan terdeteksi apakah kita terdaftar Dapodik dan Simpatika ataukah tidak. Kalau misalkan tidak, maka di sini kita lakukan registrasi ya, registrasi atau login ke SIM PKB. Kemudian kita melengkapi data diri, kemudian kita memilih bidang studi PPG ini dari NIM kita. Ini yang sudah tersinkronisasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDIDIKTI. Kemudian kita mengunggah fakta integritas, kemudian memilih lokasi tempat uji kompetensi yang disediakan. Kita lakukan pembayaran biaya pendaftaran 200.000. Kita melengkapi IC, kemudian melaksanakan tes substantif atau tes tahap 2. Kita pilih LPTK, kemudian kita wawancara, kemudian penetapan mahasiswa PPG prajabatan. Setelah itu kita ikut perkuliahan PPG prajabatan selama 2 semester atau 1 tahun dengan biaya sekitar 18 juta. Namun itu semua beasiswa ya, dan dibiayai oleh Kemdikbudristek teman-teman. Nah, selanjutnya untuk langkah berikutnya PPG prajabatan. Setelah di sini kita menyelesaikan perkuliahan PPG selama 2 semester, tentunya di sini nanti kita akan ditempatkan ya. Nah, di sini sambil kita menunggu pendaftaran CASN, tentunya di sini nanti kita akan ditempatkan. Selanjutnya setelah kita ditempatkan, kalau misalkan ada tes, ini nanti kita bisa ikut seleksi, entah itu seleksi CPNS maupun juga seleksi P3K teman-teman. Kemudian kita nanti akan mendapatkan NRG dan juga nanti akan keluar NRG dan juga sertifikat pendidik. Tentunya untuk mekanisme mendapatkan NRG untuk PPG prajabatan ini juga teman-teman silahkan cek pada video sebelumnya ya. Nah, berikutnya nanti setelah kita lulus seleksi, maka kita akan diangkat menjadi ASN teman-teman. Kira-kira itu adalah merupakan detail perbedaan dari PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.